Kemarin tuh viral lah debat antara Ustadz Muhammad Nuruddin dengan Pak Guru Gembul. Nah, adalah juga awak tengok videonya sedikit ya kan. Di situ memang orang itu membahas tentang apakah rasionalitas itu tergantung indera. Sedikit adalah awak tengok. Kalau tema orang itu berdebat itu tadi, apakah akidah bisa diilmiahkan, kan begitu. Kan itu tantangan Pak Guru Gembul dengan orang-orang siapa yang bisa mengilmiahkan akidah. Nanti videonya ada ku letakkan di link deskripsi. Yang mau nonton ya nonton aja. Cuman awak bukan mau bahas itu, bukan mau bahas tentang debat orang itu. Soalnya ya pertama ilmu awak nggak sampai sana juga ya kan, nggak punya kapasitas juga untuk bicara ke sana. Gitu kan. Yang mau awak bahas ini adalah pemikiran Pak Guru Gembul itu sendiri. Dimana pemikiran Pak Guru Gembul ini yang terlihat di depan umum. Beliau ini kan menggiring pemikiran umat ke arah relativitas berpikir, kan begitu. Dimana seringkali beliau bicara kalau misalnya Pak, ini premis minor, ini premis mayor. Kalau ada seperti ini berarti seperti ini. Kalau ada tesis berarti ada antitesis, kan begitu. Secara umum itu kan pemikirannya para filsuf, kan gitu, mengajak berpikir relativitas. Padahal hakikatnya Islam itu kan bukan pemikiran relatif. Di dalam Islam itu kan ada standar. Standar hukum kan ada. Sehingga apa yang standar hukumnya jelas itu nggak bisa dibuat relatif. Maksudnya begini, ya memang ada perkara-perkara relatif dalam Islam itu. Perkara relatif itu ada memang, seperti masalah khilafiyah, masalah furu, ya itu memang relatif. Tapi kan nggak semua hal dalam Islam itu sifatnya khilafiyah, sifatnya furu. Kan ada juga perkara usul, perkara dasar. Nah, orang-orang seperti Pak Guru Gembul ini, saya melihatnya dia berusaha menggiring perkara usul itu tadi menjadi perkara furu. Sesuatu yang punya standar itu dibuatnya menjadi tidak punya standar. Ini misalnya contoh. Misalnya kita contohkan air putih ini. Secara hukum relatif, memang kalau ada yang bilang air ini separuh kosong, ya dia benar. Ya kalau dibilangnya pun juga ini separuh berisi, ya benar juga. Cuman kan Islam punya standar. Apa standar? Maksudnya begini, kalau ini air minum, apakah ini halal atau haram? Kan jelas ada standar. Nggak pening dalam Islam itu, nggak pening. Ini apa ya? Ini separuh berisi atau separuh kosong? Enggak itu. Masalahnya ini untuk diminum apa enggak? Nah, kalau untuk diminum standarnya ada. Halal, haram. Kalau halal boleh diminum, kalau haram jangan diminum. Kan begitu. Nah, jadi Islam itu ada dalam Islam dan banyak. Itu sifatnya mutlak hukumnya. Nah, enggak sifatnya relatif, enggak. Nah, ya memang itu tadi balik lagi, memang ada juga yang sifatnya relatif. Nah, itu kan salah. Pemikiran-pemikiran seperti itu kan salah. Kemudian pemikiran Pak Guru Gembul ini kan, aku melihatnya dia berusaha mendebat-debat syariat. Pernah juga aku lihat video dia tentang riba segala macam kayak gitu kan. Jadi kan intinya dia berusaha mendebat syariat. Syariat itu kan tergantung tafsir. Dan orang-orang seperti Pak Guru Gembul ini kan, kalau kita lihat rekam jejaknya, yang lebih parah dari beliau banyak. Ada sampai yang pernah bilang kita ini umat Islam penganut tafsir. Ada yang bilang kayak gitu. Terus ada juga yang bilang yang paling parah apa itu orang-orang kayak gini, yang bilang hukum jilbab itu yang penting sopan. Profesor dia yang bilang. Lebih parah kan kayak gitu. Padahal jilbab itu jelas hukumnya wajib gitu kan. Mana ada tergantung kesopanan atau segala macam. Maksudnya apa? Orang-orang seperti mereka ini yang berusaha mendebat syariat, berusaha mengkaburkan nilai-nilai keislaman ke tengah-tengah umat, ya memang harus dilawan, memang harus dikonter opininya. Betul itu acara-acara debat kayak gini, kalau bisa diperbanyak. Dan memang selain program-program seperti itu yang diperbanyak, program-program untuk mendebat pemikiran-pemikiran yang itu tadi, yang berusaha mengiring syariat ke arah yang tidak benar. Nah, ya kita sendiri sebagai umat Islam ya kita harus belajar juga lah. Nggak mungkin kan kita berharap
berharap setiap opini yang dilontarkan ke muka umum itu langsung dibalas. Kan nggak juga. Ya kalau kita misalnya kita belajar kan kita jadi tahu. Nah, untuk itu memang proses belajarnya nggak lama. Cuman kalau nggak dimulai kapan lagi? Makanya kalau dari saya ya mulailah berubah. Mulai kita orang-orang yang memang kalau kita tahu diri kita itu awam, ya belajar kita. Cari tempat-tempat kajian yang benar membahas tentang pendapat Islam sesuai para imam 4 mazhab yang benar, begitu. Nah, jadi sehingga kedepannya kita, walaupun kita nggak bisa membantah secara langsung, kita paham mana benar mana salah, mana yang sifatnya mutlak, mana yang sifatnya relatif. Nah, jadi begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.